Hal lain yang patut kita renungkan adalah bahwa ajakan Tuhan Yesus kepada para murid untuk ke Gunung Hermon, supaya mereka tidak terlalu tegang dan takut pada penderitaan yang Yesus alami, atau juga penderitaan yang mereka akan alami sebagai konsekuensi mengikutinya. Karena dalam lanjutan dari pasal 9 ini, kita lihat dalam pasal-pasal selanjutnya, murid-murid akan melayani banyak orang. Mereka akan memberitakan Injil bersama Yesus, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Yesus tidak ingin potensi dan kemampuan mereka terbelenggu oleh rasa takut akan penderitaan. Karena itu dia bawa mereka ke gunung yang tinggi itu, ya, yang dimaksud adalah Gunung Hermon. Jadi di sini saudara, ada sesuatu yang diperlukan ketika menghadapi tantangan, kesulitan, rasa takut, penderitaan. Ada sesuatu yang harus kita miliki sebagai kekuatan, yang memberi dorongan, memberi motivasi. Saya mengutip John Maxwell dalam bukunya Membangun Sikap Pemenang, ya. Dia sendiri mengutip Lou Holtz tentang 3 kata kunci yang menentukan nasib seseorang. Jadi Potompu Nasib ini menurut Lou Holtz ada 3 kata kunci yang menentukan. Pertama, kemampuan, potensi diri. Kedua, motivasi. Dan ketiga, sikap. Kemampuan, motivasi, dan sikap. Kemampuan adalah hal yang kita bisa lakukan, terbentuk karena pendidikan dan berbagai hal. Motivasi menentukan apa yang kita lakukan, dan sikap menentukan seberapa baik kita melakukannya. Banyak orang tidak berkembang, gagal memanfaatkan potensi yang Tuhan berikan padanya karena abai terhadap 3 hal ini. Maxwell memberikan contoh. Sebetulnya seekor gajah bisa mengangkat beban seberat 1 ton, bahkan dengan belalainya pun bisa. Namun pernahkah kalau kita kunjungi sirkus, ya, di mana ada gajah, makhluk-makhluk itu hanya terikat pada sebuah tonggak yang kecil dan mereka tidak kemana-mana. Padahal gajah itu besar, dia bergerak sekali tonggak terlepas dan dia bisa lari kemana-mana dalam ruang sirkus. Tapi tidak. Apa rahasianya? Menurut Maxwell, rahasianya ketika masih kecil dan lemah, gajah itu diikat pada rantai yang terpanjang pada batang besi yang kokoh. Bahwa gajah kecil itu menyadari bahwa betapapun keras dia mencoba, dia tidak bisa mematahkan rantai itu, dan dia juga tidak bisa mencabut tiang panjang karena memang terlalu kokoh. Lambat laun ketika gajah itu tumbuh besar dan kuat, dia tetap masih percaya bahwa dia tidak bisa kemana-mana selama ada tonggak yang menancap di sampingnya. Jadi ketika sudah pindah di sirkus, ada dipasang tonggak baru, dan dia di dekat situ, dia tidak akan kemana-mana. Karena dia pikir dia tidak bisa kemana-mana mencabut tonggak kecil itu. Di sini Maxwell bilang begini, banyak orang cerdas berperilaku seperti gajah sirkus yang dirantai oleh berbagai-bagai pikiran, kesulitan, penderitaan, pengalaman buruk, hasil yang buruk, dan juga termasuk apa kata orang terhadap kita. Mereka tidak pernah berkembang melampaui batasan yang orang tetapkan untuk mereka, atau bahkan
mereka sendiri tetapkan bagi mereka. Bahkan penulis kisah-kisah jenaka Mark Twain, dia bilang begini, jika seekor kucing menduduki kompor panas, maka kucing itu tidak pernah akan duduk lagi di kompor itu, walaupun itu kompor dingin, karena dia trauma, dia tidak mau pergi lagi di itu atas. Saya ingat kisah yang menarik, misalnya dari Albert Einstein. Waktu kecil di pendidikan dasar, ya semacam SD, itu Albert Einstein tidak bisa apa-apa. Dalam kelas, gurunya menganggap Einstein anak yang paling bodoh dan tidak bisa diajar. Membaca pun dia susah, ilmu-ilmu sosial juga susah. Dia hanya bisa satu saja, yaitu matematika dan ilmu fisika. Padahal dalam pelajaran SD ada banyak mata pelajaran. Einstein gagal semua. Sehingga sang guru yang mengajar Einstein pergi mengantar kembali Einstein ke rumah paman dan bibinya. Mengatakan, mohon maaf, kami sekolah sudah menyerah, tidak lagi mampu mendidik Einstein karena dia terlalu bodoh. Nah, ini cap yang diberikan. Ini parah nih. Bibinya menangis. Bibinya bertanya, apakah memang Tuhan kasih ciptakan manusia yang bodoh? Saya akan buktikan. Maka dengan kesabaran Einstein dididik. Ternyata saudara, siapa yang menjadi ikon orang terpintar dunia sampai saat ini? Adalah Albert Einstein. IQ-nya paling tinggi di dunia, ya. Dan otaknya masih disimpan di museum di Jerman karena kehebatan Albert Einstein ini. Jadi jangan kita pernah cap orang, jangan kita pernah meremehkan orang, jangan kita pernah meremehkan anak-anak kita. Didiklah mereka dengan kesabaran. Siapa tahu satu saat akan jadi wali kota pengganti Bapak Faren. Didik mereka. Siapa tahu mereka akan jadi orang hebat seperti Pak Fahri. Didik mereka dengan penuh kesabaran. Bukti bibi dari Albert Einstein.